Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Delia Lestari dari Prodi Pendidikan IPA STKIP PGRI Nganjuk. Pada materi ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat paku atau pagar besi yang berkarat. Nah, tahukah teman-teman mengapa paku dan pagar besi dapat berkarat? Lalu, reaksi apa yang terjadi pada paku dan pagar besi tersebut? Nah, peristiwa perkaratan paku atau pagar besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan ilmu kimia yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Serta berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Dalam hal ini, reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contohnya, reduksi Fe2O3 oleh CO dengan persamaan reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Terlihat hal di bawah ini karena reaksi terjadi pelepasan oksigen dari senyawa Fe2O3 sehingga kemudian menghasilkan Fe. Berikutnya, kebalikan dari reaksi reduksi disebut dengan reaksi oksidasi yang merupakan reaksi pengikat atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi oksidasi Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Terlihat bahwa pada reaksi ini, Fe mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen menghasilkan besi oksida dengan rumus Fe2O3. Yang kedua, berdasarkan pengikat atau pelepasan elektron. Konsep ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Reduksi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan elektron. Contohnya, reduksi Cl2 dengan persamaan reaksi Cl2 plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Terlihat pada reaksi ini, Cl2 mengikat 2 elektron membentuk 2 ion Cl-. Untuk reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya oksidasi kalium dengan persamaan reaksi K menghasilkan K+ ditambah elektron. Pada reaksi ini terjadi pelepasan 1 elektron oleh kalium sehingga membentuk ion K+.
Yang terakhir ada berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dan pembentukan suatu senyawa. Bilangan oksidasi ini dapat bertanda positif maupun bertanda negatif. Dalam konsep ini, reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, reaksi reduksi SO3 dengan persamaan reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah dengan O2. Selanjutnya, reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya, reaksi oksidasi FeO dengan persamaan reaksi 4FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3. Bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah plus 6, sedangkan pada SO2 adalah plus 4. Terjadi penurunan Bilox dari plus 6 menjadi plus 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Bilox Fe dalam FO2 adalah plus 2 dan dalam Fe3 adalah plus 3. Maka terjadi oksidasi dari plus 2 dan plus 3. Perkaratan dalam besi. Yang dibutuhkan ada paku untuk dilihat nanti perkaratannya, ada gelas, cuka, dan pemutih. Saya memakai backlink. Pertama kita memasukkan cuka ke gelas. Selanjutnya kita mencampurkan pemutih ke dalam gelas yang sudah ada cukanya. Mohon lakukan percobaan ini di luar ruangan ya, soalnya saat backlink dicampurkan dengan cuka akan menghasilkan gas yang beracun yang bernama gas klorin. Selanjutnya masukkan paku yang awalnya ini masih basi ya, belum berkarat, ke dalam gelas. Bisa kita lihat reaksinya. Bisa kita lihat bahwa perkaratan pada paku ini berlangsung lebih cepat daripada
ditinggal berosilasi dalam ruangan terbuka. Hal ini dikarenakan ion hidrogen positif yang dalam cuka ini mengkatalis penggunaan natrium hipoklorit atau backling ini, yang berfungsi sebagai oksidator, dan asam asetat pada cuka membantu atau mengkatalis dan mengionisasinya dengan buatnya rentan terhadap karat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa natrium hipoklorit atau backling bertindak sebagai oksidator karena natrium hipoklorit mengalami reaksi reduksi dan oksidasi paku besi, sehingga terjadi perkaratan dan penambahan asam asetat atau asam cuka adalah sebagai katalis reaksi yang memberikan suasana asam pada larutan. Mohon maaf saya tidak memakai masker. Sebaiknya jika kalian